Berikut penjelasan tentang waiting line model. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Operational Research yang diberikan oleh dosen Dr. Magdalena Wulur SEM. Perkenalkan, nama saya Jian Maktirak dari kelas 4B3 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang model antrian atau biasa disebut dengan waiting line model. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tentang apa itu antrian. Antrian atau waiting line adalah sebuah situasi umum, sebagai contohnya antrian di sebuah bank, poliklinik, pom bensin, dan lain-lain. Karakteristik sistem antrian. Terdapat 3 komponen dalam karakteristik sistem antrian, yaitu kedatangan atau masukan sistem. Kedatangan atau masukan sistem memiliki karakteristik seperti ukuran populasi, perilaku, dan sebuah distribusi statistik. Yang kedua, disiplin antrian atau antrian itu sendiri, yaitu karakteristik antrian mencakup apakah jumlah antrian terbatas atau tidak terbatasnya panjangnya, dan materi atau orang-orang yang ada di dalamnya. Yang ketiga, fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan yaitu karakteristiknya meliputi desain dan distribusi statistik waktu pelayanan tersebut. Karakteristik kedatangan. Sumber input yang menghadirkan kedatangan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, ukuran populasi kedatangan. Ukuran populasi dilihat sebagai tidak terbatas atau terbatas. Apabila jumlah kedatangan atau pelanggan pada sebuah waktu tertentu hanyalah sebagian kecil dari semua kedatangan yang potensial, maka populasi kedatangan disebut sebagai populasi yang tidak terbatas. Yang kedua, perilaku kedatangan. Hampir semua model antrian berasumsi bahwa pelanggan yang datang adalah pelanggan yang sabar. Pelanggan yang sabar adalah pelanggan yang menunggu dalam antrian hingga mereka dilayani dan tidak berpindah garis antrian. Yang ketiga, pola kedatangan atau distribusi statistik. Pelanggan tiba di sebuah fasilitas pelayanan baik yang memiliki jadwal tertentu atau yang datang secara acak. Kedatangan dianggap sebagai kedatangan yang acak bila kedatangan tersebut tidak terikat satu sama lain dan kejadian kedatangan tersebut tidak dapat diramalkan secara tepat. Sering dalam permasalahan antrian, banyaknya kedatangan pada setiap unit waktu dapat diperkirakan sebuah distribusi probabilitas yang dikenal sebagai distribusi Poisson. Karakteristik antrian. Garis antrian itu sendiri adalah komponen yang kedua pada sebuah sistem antrian. Panjangnya sebuah baris tidak terbatas atau terbatas. Model antrian yang akan dibahas pada tahap pertama adalah dengan asumsi panjang antrian yang tidak terbatas. Karakteristik antrian yang kedua berkaitan dengan aturan antrian. Aturan antrian mengacu pada peraturan pelanggan yang mana dalam barisan yang akan menerima pelayanan sebagian besar sistem menggunakan aturan yang dikenal sebagai aturan FIFO. Karakteristik pelayanan. Komponen ketiga dalam sistem antrian adalah karakteristik pelayanan. 2 hal penting dalam karakteristik pelayanan. Yang pertama, desain sistem pelayanan. Desain sistem pelayanan terdapat 4 bagian. Yang pertama, sistem antrian jalur tunggal, sebuah sistem pelayanan yang memiliki 1 jalur dan 1 titik pelayanan. Yang kedua, sistem antrian jalur berganda, yaitu sebuah sistem pelayanan yang memiliki 1 jalur dengan beberapa titik pelayanan. Yang ketiga, sistem 1 tahap. Sistem 1 tahap, sebuah sistem di mana pelanggan menerima pelayanan dari hanya 1 stasiun dan kemudian pergi meninggalkan sistem. Dan yang keempat, sistem tahapan berganda, yaitu sebuah sistem di mana pelanggan menerima jasa dari beberapa stasiun sebelum meninggalkan sistem. Karakteristik pelayanan yang kedua adalah distribusi waktu pelayanan. Pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan di mana pola ini bisa konstan, maka waktu yang diperlukan untuk melayani setiap pelanggan yaitu sama.
Kasus ini terjadi dalam operasi pelayanan yang menggunakan mesin, seperti sebuah mesin cuci otomatis. Yang lebih sering terjadi adalah waktu pelayanan yang berdistribusi acak. Dalam banyak kasus dapat diasumsikan bahwa waktu pelayanan acak dijelaskan oleh distribusi eksponensial negatif. Jika waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif, maka kecil kemungkinan terjadi waktu pelayanan yang panjang. Mengukur kinerja antrian. Dengan menganalisis antrian, akan dapat diperoleh banyak ukuran kinerja sebuah sistem antrian, meliputi hal berikut. Yang pertama, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian. Yang kedua, panjang antrian rata-rata. Yang ketiga, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem. Keempat, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Kelima, probabilitas fasilitas pelayanan akan kosong. Yang keenam, probabilitas sejumlah pelanggan berada dalam sistem. Dan yang ketujuh, faktor utilitas sistem. Kemudian, biaya antrian. Pada sistem antrian, para manajer operasi harus memahami pilihan antara dua biaya. Yang pertama, biaya untuk menyediakan pelayanan yang baik dan biaya yang terjadi jika pelanggan atau mesin harus menunggu. Dan yang terakhir adalah ragam model antrian. Ragam model antrian dapat diterapkan dalam 4 model. 4 model ini yang paling sering digunakan. Keempat model ini menggunakan asumsi. Yang pertama, kedatangan berdistribusi Poisson. 2, penggunaan aturan FIFO. Ketiga, pelayanan satu tahap. Dan yang keempat, model antrian jalur berganda atau M per S. Itulah penjelasan singkat saya tentang waiting line model. Bila ada salah kata dalam penulisan atau salah kata dalam berbicara, mohon dimaafkan.